Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mensubscribe channel CPS Television. Bagi yang belum, ayo saya mengundang untuk mensubscribe channel CPS Television dan tekan gambar loncengnya. Aktifkan supaya setiap video yang baru yang diupload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan tanda like, bisa memberikan komen, misalnya mau membahas sesuatu atau ide-ide apapun bisa memberikan ide. Bapak Ibu Saudara, justru di tengah situasi pandemi saat ini, kita harus melihat begitu banyak orang kehilangan kesempatan, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang juga mungkin hamba-hamba Tuhan yang tidak melayani. Bisa dibayangkan justru mereka yang tadinya pelayanan, tetapi karena pandemi, dia harus kehilangan pelayanan. Dia tidak dapat melayani, karena tidak bisa kemana-mana, gereja ditutup. Nah, kita harus menyadari apa sih sebenarnya esensi dari pelayanan tersebut. Tidak sedikit kita memahami bahwa pelayanan itu kita datang ke gereja, kita melayani di gereja, kita menjadi worship leader, menjadi pembicara, atau kita menjadi pemusik, atau barisan singer, ataupun juga kita menjadi penerima tamu. Kalau konsep kita seperti ini, maka kita akan merasakan kehilangan kesempatan untuk kita melayani. Karena sesungguhnya pelayanan itu adalah kita melayani yang mulia Tuhan kita, melayani juga Bapa kita di surga, melayani hati dan perasaannya. Kapan? Ketika kita melek mata setiap hari, kita bangun tidur setiap hari, disitulah kita harus mulai melayani hati dan perasaan Bapa di surga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sesama hamba Tuhan yang selama ini melayani jemaat, lalu kita merasa kehilangan kesempatan untuk melayani, saya mengingatkan, dan kebetulan memang ini yang menjadi prinsip saya selama ini, kita jangan menunggu kesempatan, tetapi kita harus dapat menciptakan kesempatan. Di tengah pandemi bukan berarti tidak ada kesempatan. Kesempatan selalu ada, kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi. Tetapi bagaimana kita dapat menangkap kesempatan yang ada atau melihat kesempatan yang ada? Ayolah kita bersekutu dengan Bapa di surga. Ketika kita bersekutu dengan Bapa di surga, maka Bapa akan dapat memberikan hikmat kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita dapat menciptakan kesempatan. Saya ingat ketika saya masih sekolah S1 Teologi pada saat itu, begitu banyak teman-teman saya justru mereka menunggu untuk dijadwalkan berkhotbah di gerejanya masing-masing. Tetapi hal itu tidak kunjung tiba. Bagaimana? Ya, namanya juga gereja, pasti dia akan memilih orang-orang yang mau dia latih untuk menjadi penerus-penerusnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus dapat melatih diri. Pada saat itu, saya melatih diri saya sendiri bagaimana kita menciptakan kesempatan supaya kita dapat berlatih untuk menyampaikan kebenaran di dalam kehidupan ini. Jadi pada saat itu saya membuat latihan-latihan dengan merekam bagaimana saya berkhotbah sendiri, saya rekam sendiri, bahkan saya naik sepeda motor, saya ingat saya bawa handycam yang kecil, boleh beli, ngutang pula pada saat itu. Bawa tripod yang kecil. Ketika saya melihat dan saya mendapatkan inspirasi di tengah jalan, saya berhenti motor saya. Saya naikkan ke atas trotoar, dan saya pasang tripod, saya pasang kamera, lalu saya berbicara di tengah-tengah orang keramaian itu. Bapak Ibu Saudara, saya bercerita, berteriak di situ ngomong. Orang pikir saya gila, tetapi nggak apa-apa. Orang boleh bilang kita stres, orang boleh bilang kita gila, tetapi kita di sini menciptakan kesempatan. Ayo kita terus berlatih, ayo kita bisa melayani Tuhan di mana saja, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Bahkan ketika saya mengupload video-video saya ke YouTube, teman saya sendiri berkata, itu Buyung lagi gila, lagi stres. Dia khotbah sendiri, dia upload sendiri, dia tonton sendiri, dia like sendiri. Tetapi hal ini yang harus kita lakukan, kita harus berani. Saya cuek saja. Ketika dibilang saya lagi stres, saya lagi gila, khotbah sendiri, upload sendiri, tonton sendiri, nggak apa-apa. Justru ini melatih kita kesempatan. Karena waktu hidup kita sangat singkat.
Siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara kalau kita akan mati besok atau nanti malam? Tidak ada yang pernah tahu. Tetapi justru kita harus bisa memanfaatkan waktu hidup kita semaksimal mungkin. Kita gunakan semaksimal mungkin. Kapanpun, dimanapun kita harus bisa menggunakannya. Ciptakan kesempatan. Saya mengajak apalagi yang masih muda-muda, ciptakan kesempatan. Anak-anak sekarang, di zaman digitalisasi sekarang ini, dibutuhkan kreativitas yang luar biasa. Di dalam pelayanan pun pasti dibutuhkan kreativitas. Ingat, kita harus dapat melayani hati dan perasaan Bapa. Ini yang menjadi tolak ukurnya. Bagaimana pelayanan itu membawa kita terus dapat berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bukan justru kita menjadi sama dengan dunia ini. Kita harus kreatif bagaimana kita bisa terus bersekutu dengan Bapa, melayani seperti apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan kita, bukan seperti apa yang aku inginkan. Kalau saya dulu tidak berlatih, tidak berbicara di depan kamera latihan, sampai dibilang gila, dibilang stres, saya cuek-cuek saja. Saya dulu pergi ke Eco Park, di tengah-tengah kebun, saya pasang kamera, saya teriak-teriak, Bapak Ibu Saudara, Shalom, wah saya teriak-teriak, sampai ada orang datang. Orang datang itu bawa kamera di foto. Dia pikir saya orang gila, teriak-teriak di tengah kebun di depan kamera. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara di posisi seperti itu? Dipikir orang begini, orang pada bilang begini, wah ini orang lagi miring, lagi sinting katanya. Tapi saya cuek saja. Saya berlatih dan berlatih terus. Sampai akhirnya saya punya prinsip, tidak usah menunggu dijadwalkan, tetapi kita harus dapat menyampaikan firman Tuhan kapanpun. Kalau kita menunggu dijadwalkan, iya kalau ada jadwal. Kalau tidak ada datang. Apakah kita tidak bisa berkhotbah, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengajarkan orang banyak? Jangan lupa, sekarang zaman digitalisasi. Semua serba mudah. Kita punya handphone, ini sudah bagus. Bisa merekam dengan bagus, dengan baik. Jadi kita bisa rekam khotbah sendiri. Bagikan apa yang kita miliki. Bagikan apa yang kita dapat. Kebenaran-kebenaran yang kita dapat untuk kita sampaikan dan ajarkan kepada orang banyak. Sayangnya, banyak saat ini jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, bahkan pelayan Tuhan dan pendeta sekalipun, menggunakan zaman digitalisasi ini hanya untuk mencibirkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain, menghina dan menyingkirkan, mengatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi ayo, saya mengingatkan, belajarlah, gunakan semua sarana teknologi yang ada untuk mendukung bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita punya bagian masing-masing, benar. Setiap kita punya passionnya masing-masing, ya. Tapi gunakanlah dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan dan berada, pasti ada kesempatan-kesempatan yang bisa diciptakan dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini, sarana yang ada saat ini, kemampuan yang ada saat ini. Bisa kita bagikan. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan merasa kehilangan kesempatan. Kondisi apapun, pasti ada kesempatan. Dan kita harus ciptakan kesempatan itu. Agar kita dapat memaksimalkan waktu hidup kita, supaya kita bisa menyampaikan kebenaran, mengajarkan, membawa orang banyak untuk berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Kita jangan menuntut, tapi kita harus belajar memberi. Jangan hanya mau menuntut, tapi kita harus memberi, dan memberi. Jangan hanya berpikir memberi dalam sebatas uang, tapi kita bisa memberi dalam segala hal. Ayo transformasi cara berpikir kita, agar dimanapun, kapanpun, kita bisa menciptakan kesempatan dan terus menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, agar kita dapat bertumbuh dan berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.